Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bareng Kang Sep di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semua baik-baik saja ya. Salam satu ajan. Dan ini saya lagi rebus daging jando ya, atau daging iga ya teman-teman. Jadi ini si buih-buihnya dibuang dulu kotorannya, dan ini nanti diganti airnya ya teman-teman ya. Lalu teman-teman, saya akan siapkan ini bumbu aromatiknya. Ini ada kapulaga, ada cengkeh, ada bunga lawang ya, dan di sini juga nih ada, ada cengkeh nih. Nih cengkehnya kecil-kecil ya teman-teman. Dan itu ada kayu manis ya. Jadi ini buat ininya, dan ini buat bumbu dasarnya. Ini ada jinten ya, jinten kurang lebih 30 gram. Lalu ini ada kemiri. Kemiri ini 250 gram teman-teman. Jadi kemirinya dibanyakin. Dan ini ada bumbu dasarnya, bawang merah 250 gram dan bawang putih 100 gram ya teman-teman. Udah dikupas semuanya. Dan ini juga saya pakai cabai merah bubuk powder ya teman-teman. Ini kurang lebih 50 gram setara dengan 100 gram ya cabai merahnya atau cabai keriting. Dan ini ada jahe kurang lebih 75 gram. Isi jahe. Terus ini ada kunyit kurang lebih 50 gram ya. Ini kunyit sudah dikupas. Dan ini ada jahe lengkuas ya 250 gram. Dan ini ada daun salam, terus daun jeruk. Ini ya secukupnya saja teman-teman. Dan ini ada serai yang sudah digeprek 5 batang ya teman-teman. Ya, ini bumbu-bumbu dasarnya teman-teman ya. Dan langsung saja ke proses berikutnya ya teman-teman. Lalu siapkan ini jahe, lengkuas, dan kunyit ya. Nanti akan dipotong-potong atau di slice dulu ya. Lanjut ini si jahe, kunyit, dan lengkuas di slice dulu ya teman-teman, biar nanti dihaluskannya tidak terlalu keras. Lanjut ini si lengkuas, jahe, dan kunyitnya di chopper atau dihaluskan ya teman-teman. Lalu ini tambahkan juga bawang merah, bawang putih. Ini sudah, ini bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuasnya. Dan ini kemiri ini digongsong dulu ya teman-teman, biar wangi. Lanjut teman-teman, siapkan pan yang sudah dipanaskan. Langsung si kemirinya digongsong dulu. Ini maksudnya biar tidak bau langu ya teman-teman. Jadi ini nanti hasil bumbunya itu akan terasa wangi ya teman-teman ya. Jadi ini lebih baik digongsong dulu ya. Nah lanjut disatukan ke blenderan atau chopper. Nah ini sudah wangi ya, tercium nih. Lanjut teman-teman, ini jinten pun sama, saya gongsong dulu ini biar keluar aroma bumbu jintennya ya, biar terasa. Nah ini teman-teman udah cukup wangi sekali ya, khas nih jinten. Lanjut si jinten pun masuk nih, langsung saja disatukan, dihaluskan, chopper ya teman-teman. Lalu tambahkan ini cabai powder atau cabai bubuknya ya teman-teman. Jadi ini tidak terlalu merah ya. Jadi merahnya merah muda. Dan tambahkan air secukupnya teman-teman, biar gampang choppernya atau blendernya. Lanjut teman-teman, ini saya akan menggongsong bumbu aromatik yaitu kayu manis, kapulaga, bunga lawang, dan cengkeh ya teman. Ini maksudnya biar aromanya tuh betul-betul keluar ya teman-teman ya, betul-betul terasa. Lalu siapkan ini wajan yang sudah dipanaskan, tambahkan minyak ya teman-teman. Jadi wajannya sebelumnya dipanaskan dulu, lalu tambahkan minyak. Kira-kira minyaknya 50 ml ya. Lanjut ini si serai yang sudah digeprek, disote duluan atau digoreng duluan. Ini pun maksudnya biar keluar aroma si serainya teman-teman. Jadi ini di minyaknya itu akan wangi ya teman-teman. Digoreng dulu. Nah udah cukup wangi si serainya. Ini bisa dimasukkan si
bumbu halusnya teman-teman. Jadi ini wangi sekali ya, belum apa-apa udah wangi nih, wangi serai. Lalu tambahkan ini ada sisa-sisa bumbu di blenderan ini ya, di gelas blendernya, tambahkan pakai air dan biarkan sampai benar-benar menyusut dan benar-benar matang ya teman-teman, benar-benar wangi ya. Dan ini bisa ditambahkan juga ini teman-teman, si daun salam dan daun jeruk, kurang lebih daun jeruknya ada 10 lembar, daun salamnya ada 6 lembar ya, pokoknya sesuai selera. Lalu tambahkan juga ini bumbu aromatik yang tadi digongsong, kayu manis, kapulaga, cengkeh, dan bunga lawang ya teman-teman. Jadi ini akan menambah semakin wangi rasanya, dan warnanya itu tidak terlalu kuning juga tidak terlalu merah ya, jadi warnanya cukup bagus. Dan ini teman-teman daging iga atau jando tadi yang sudah saya rebus, lalu saya potong-potong kecil-kecil, jadi biar sedikit agak kecil-kecil potongannya karena ini masih ada tulang-tulangnya sebagiannya. Jadi dipotong semua. Oke teman-teman, lanjut juga ini saya udah ada babat, ada paru ya. Jadi ini babat, paru, dan daging udah saya rebus duluan ya teman-teman, udah saya potong-potong. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya ini si bumbunya sudah matang dan saya langsung ini sebagian si daging, paru sama babatnya itu saya saute dulu, tumis dulu dengan bumbu ya teman-teman. Jadi biar benar-benar meresap. Nah, ya teman-teman, jadi untuk bikin soto Betawi ini biar meresap. Nah ini sudah tercampur semua ya teman-teman. Jadi ini semua isiannya saya aduk sama bumbunya atau tumis ya teman-teman. Dan ini nanti akan saya tambahkan air, dipindahkan ke tempat sup yang besar. Nah ini teman-teman, saya siapkan sup turin atau panci besar, dan langsung saja ini si isian soto Betawinya saya pindahkan ke sup turin yang besar ya, karena ini buat bikin banyak ya teman-teman. Lalu ini masih ada sisa bumbu di tadi, kasih air, dan ini bisa ditambahkan air ya teman. Dan ini kapasitasnya untuk 20 liter ya teman-teman si tempat supnya. Jadi emang besar. Hari ini ada pesanan buat kurang lebih 150 orang ya teman-teman. Ini minta soto Betawi, jadi saya bikinnya begini banyak. Dan nanti kalau untuk dipoto mungkin saya sajikan kecil. Nah ini sudah tuh kan, sudah saya tambah airnya dan biarkan sampai meresap mendidih dulu teman-teman. Nah, jadi ini emang porsinya banyak, saya seperti ini bikin 2 tuh. Jadi saya tambahkan garam kurang lebih 100 gram, terus tambahkan juga ini penyedap kurang lebih 35 gram. Dan jangan lupa ini pakai ladaku ya teman-teman. Ini ladaku ini kurang lebih ukurannya bisa 1 sendok makan ya teman-teman. Nah, karena ini sedap sekali udah pakai ladaku. Dan ini tercium, aduh wangi sekali ya. Lalu saya tambahkan ini ketumbar. Ini ketumbar ini desaku ini sudah bagus, sudah wangi. Nah, jadi sudah digongsong ya. Jadi ini lebih wangi. Nah, wow bagaimana rasanya, pokoknya nih harum wangi. Dan saya akan tambahkan ini santan kara. Ini saya ada ukuran 400 ml. Dan soto Betawi itu biasanya tidak terlalu kental dengan santan ya biasanya, tapi tergantung selera. Bisa dikentalkan juga boleh. Dan warnanya itu muda ya, tidak terlalu kuning juga, tidak terlalu merah juga. Nah ini pokoknya wangi teman-teman. Dan ini pun bisa ditambahkan susu ya, susu ultra atau susu cair, susu UHT yang tawar. Nah ini ditambahkan dan ini terus diaduk teman-teman, biar nanti hasilnya itu tidak pecah. Nah ini udah cukup wangi dan ini sudah cukup matang. Oke teman-teman, dan ini langsung bisa. Oke teman-teman, ini saya akan langsung icip-icip dulu ya teman-teman. Ini bagaimana rasanya. Jadi ini tuh warnanya tuh bagus sekali ya teman-teman. Jadi ini karena saya bikin banyak ya, tuh saya icip dulu lah sedikit. Nih mana nih sendoknya? Nah oke. Nah
Bismillahirrahmanirrahim. Nih teman-teman, tuh saya icip dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh segar ya teman-teman, segar sekali. Jadi khas ya, ada wangi-wangi bumbu rempah-rempahnya, dan ini ada babat, paru, daging, pokoknya macam-macam ya teman. Ini enak, segar. Wah, pokoknya mantap, rekomen sekali teman-teman ya. Oke, nanti saya sajikan di tempat kecil ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini saya bikin 2 sup turin ya teman-teman, masing-masing 20 liter. Pokoknya hari ini emang bikin soto Betawi yang benar-benar banyak ya. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya siapkan cawan kecil atau 1 porsi ya, untuk per 1 porsi. Lalu saya tuangkan ini si kuah sotonya. Pokoknya ini semuanya sudah empuk dan warnanya pun menarik, tidak terlalu pekat ya, medium warnanya, nampak segar. Lalu saya akan tambahkan kentang tipis-tipis yang sudah digoreng ya, lalu tambahkan daun bawang iris dan daun seledri yang sudah diiris halus, lalu tambahkan tomat, dadu ya teman-teman, segar sekali, dan tambahkan ini si bawang goreng, dan jadilah ini soto Betawi ya teman-teman. Bagaimana rasanya? Langsung saja diicip kembali teman-teman. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Saya pun akan coba icip kembali, dan ini bagaimana rasanya. Ini ada babat, ada tomat, ini segar. Ini rasanya emang enak ya teman-teman, segar sekali. Soalnya kuahnya nih saya seruput terus teman-teman. Wah, tidak mau berhenti ya teman-teman, terus diicip kembali. Pokoknya ini segar sekali dan rekomen sekali ya teman-teman. Saya terus. Jadi ini apalagi sama nasi panas ya, cocok. Jadi ini rasanya tuh legend sekali soto Betawi ini. Pokoknya dijamin lah teman-teman ya. Coba bikin ya teman-teman. Oke, sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.